Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofriani, NIM 192900057, Prodi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir ataupun tugas final dari mata kuliah pengantar manajemen. Oke, dalam video ini saya akan menjelaskan 3 pokok bahasan penting. Yang pertama adalah pengertian dari manajemen atau definisi dari manajemen. Pokok bahasan yang kedua yaitu manfaat mempelajari manajemen. Sebenarnya apa sih manfaat yang dapat kita ambil ketika kita mempelajari tentang ilmu manajemen? Kemudian yang ketiga yaitu pokok bahasan yang ketiga, konsep dasar manajer dalam kegiatan manajemen. Nah, pokok bahasan yang ketiga ini saya ambil karena materi ini merupakan materi dari kelompok saya kemarin, yaitu dari kelompok 2. Oke, jadi langsung saja. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan mengenai pokok pembahasan kita yang pertama, yaitu pengertian manajemen atau definisi manajemen. Jadi, manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang ataupun organisasi untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, tentunya dilakukan dengan cara bekerja sama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Jadi, tidak hanya itu, manajemen ini secara etimologi berasal dari bahasa Prancis kuno, yaitu manajemen, yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Tidak hanya itu, manajemen juga dapat kita definisikan sebagai usaha untuk pengelolaan ataupun perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Nah, efektif yang saya maksud dalam hal ini adalah mampu mencapai sasaran yang kita inginkan sesuai dengan rencana yang telah kita susun. Kemudian, efisien yang saya maksud dalam hal ini adalah bagaimana caranya kita mampu menyelesaikan pekerjaan kita dengan benar, terorganisir, dan tentunya sesuai jadwal atau tepat waktu. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari manajemen itu sendiri, selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan yang kedua, yaitu manfaat mempelajari manajemen. Jadi apa sih sebenarnya manfaat yang dapat kita peroleh ketika kita mempelajari manajemen? Ada banyak sekali manfaatnya ya. Jadi mungkin saya akan masuk untuk menjelaskan manfaat yang pertama, yaitu membantu dalam membuat strategi yang lebih baik dengan membuat pendekatan yang lebih sistematis, logis, dan rasional tentunya. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu proses yang dilakukan memberikan pemberdayaan secara individual. Maksudnya ini apa? Karena setiap proses yang dilakukan dalam kegiatan manajemen akan memberikan pengalaman, yang dari pengalaman tersebut akan memberikan pengajaran atau edukasi kepada kita, sehingga diri kita akan jauh lebih baik dalam melaksanakan apa-apa saja sehingga dapat terencana dengan baik. Kemudian manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran terhadap ancaman eksternal, sehingga kita akan lebih siap lagi untuk menghadapi kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Kemudian kita akan masuk pada manfaat selanjutnya, yaitu kita dapat mengetahui dengan lebih baik strategi dari pesaing kita. Nah, dengan adanya kegiatan manajemen ini ataupun adanya perencanaan terlebih dahulu, kita dapat memprediksi apa sebenarnya strategi-strategi dari pesaing-pesaing kita yang ada di luar sana. Oke, jadi selanjutnya manfaatnya yaitu kita dapat mengaplikasikan ataupun mengimplementasikan cara kerja kita untuk aktivitas kontrol kita dalam sehari-hari, sehingga dalam melaksanakan kegiatan dalam sehari-hari itu akan jauh lebih terarah
dan sesuai dengan schedule yang kita buat. Selanjutnya, manfaat yang dapat kita peroleh adalah mendorong pemikiran kita untuk jauh lebih ke depan atau jauh ke masa depan. Karena dengan mempelajari manajemen akan membantu kita untuk menganalisa sebuah rencana ataupun kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan. Selanjutnya, manfaat yang dapat kita peroleh dengan mempelajari manajemen adalah kita mampu untuk mendisiplinkan diri kita. Nah, ini yang paling penting karena kita dapat untuk mengatur diri kita sendiri dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur ataupun kegiatan-kegiatan yang telah kita susun. Nah, manfaat utama yang dapat kita peroleh dari kegiatan manajemen ini adalah kita mampu untuk mengatur sebuah kegiatan agar nantinya kegiatan yang ingin kita rencanakan jauh lebih sistematis dan terarah karena telah memiliki patokan-patokan planning yang telah kita buat sebelumnya. Oke, jadi setelah saya menjelaskan tentang pengertian manajemen serta manfaat mempelajari manajemen, selanjutnya kita akan masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu peran manajer dalam kegiatan manajemen. Namun terlebih dahulu, langkah lebih baiknya kita mengetahui apa sih sebenarnya manajer itu. Jadi, manajer dalam sebuah manajemen merupakan sebuah subjek dari kegiatan manajemen. Artinya apa? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Lebih lengkap lagi, bahwa seorang manajer adalah seorang individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan bahwa kegiatan manajemen yang dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik, tentunya juga dengan bantuan para pelaku-pelaku kegiatan manajemen yang lainnya. Setelah kita mengetahui apa sih sebenarnya itu manajer, yang tak lain dan tak bukan adalah subjek dari kegiatan manajemen, selanjutnya kita akan masuk pada peran manajer dalam sebuah organisasi. Nah, kita tahu bahwa manajer ini berusaha untuk mengawasi secara langsung proses kegiatan manajemen yang dilaksanakan. Lantas apa sebenarnya tugas dari seorang manajer? Nah, tidak jauh berbeda dari pengertian manajer tadi, bahwa sebenarnya tugas seorang manajer ataupun istilah yang sepadan dengan kata manajer itu bertugas untuk memastikan serta mewujudkan agar tujuan dari organisasi ataupun tujuan yang ingin dicapai dari organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien melalui serangkaian kegiatan manajemen, baik itu secara fungsional maupun operasional. Jadi setelah kita mengetahui apa itu manajer, peran manajer, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang keahlian-keahlian dalam sebuah manajemen ataupun keahlian-keahlian yang harus dimiliki para pelaku manajemen. Jadi, untuk mengimplementasikan kegiatan manajemen tersebut dengan baik, para pelaku manajemen harus memiliki keahlian-keahlian yang tentunya dapat membantu mereka dalam menjalankan serta menyukseskan planning yang telah dibuat sebelumnya. Oke, jadi keahlian-keahlian pertama-tama keahlian yang harus dimiliki oleh seorang pelaku manajemen itu harus memiliki keahlian teknis atau technical skill. Nah, yang kedua, pelaku kegiatan manajemen harus memiliki keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat atau human relation skill. Nah, kemudian keahlian selanjutnya yaitu para pelaku manajemen harus memiliki keahlian konseptual ataupun conceptual skill. Nah, kemudian para pelaku manajemen juga harus memiliki keahlian dalam pengambilan sebuah keputusan atau decision making skill. Keahlian dalam pengambilan keputusan atau decision making skill. Kemudian keahlian-keahlian selanjutnya yang mungkin tidak kalah penting dari beberapa keahlian telah saya sebutkan tadi, yaitu keahlian dalam mengatur waktu atau time management skill. Keahlian ini sangat penting ya, cara mengatur waktu kita, bagaimana sebenarnya mengatur waktu dalam merencanakan segala sesuatu agar semuanya dapat selesai tepat waktu. Kemudian setelah
menjelaskan tentang keahlian-keahlian manajemen, kita akan masuk pada tingkatan-tingkatan manajemen. Jadi, dalam ilmu manajemen itu ada 4 jenis tingkatan manajemen. Yang pertama adalah manajemen tingkat puncak. Nah, biasanya manajemen tingkat puncak ini terdiri dari direktur ataupun wakil direktur. Oke, selanjutnya adalah tingkatan yang kedua, yaitu manajemen tingkat menengah. Nah, biasanya manajemen tingkat menengah ini diduduki oleh posisi seorang manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran. Kemudian masuk pada tingkatan yang ketiga, yaitu manajemen tingkat pertama atau supervise. Jadi biasanya pada tingkatan ketiga ini diduduki oleh supervise kelompok A maupun supervise kelompok B. Dan biasanya pada manajemen tingkat ketiga ini mendapatkan perintah langsung dari tingkatan manajemen yang di atasnya, yaitu dari manajer produksi, yaitu mereka akan memberikan arahan kepada bawahan-bawahan mereka, yaitu dari supervise kelompok A maupun supervise kelompok B. Nah, yang kemudian akan melahirkan pada manajemen tingkatan yang ketiga ini akan melahirkan manajemen tingkat yang keempat, di mana pada manajemen tingkat keempat ini akan biasanya diduduki oleh para buruh ataupun para pekerja. Nah, biasanya mereka ini mendapatkan perintah langsung dari atasannya, yaitu dari manajemen tingkat ketiga. Nah, setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan dalam manajemen, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan tentang manajemen apakah sebuah seni atau sains. Namun, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya itu ilmu ataupun pengetahuan dan pengalaman, manakah yang lebih penting dari keduanya dalam sebuah manajemen. Jadi, dalam sebuah manajemen tidak jarang atau banyak sekali ya kasus-kasus yang mengalami bahwa mereka paham teori ataupun paham tentang ilmu pengetahuan tentang manajemen, tapi tidak pernah terjun langsung pada kegiatan manajemen. Artinya pengalaman mereka itu kurang. Mereka hanya menguasai dari segi teori dalam ilmu manajemen saja. Nah, begitu pula sebaliknya. Tidak banyak sekali kasus tentang banyak orang yang memiliki pengalaman dan terjun langsung ke lapangan, tapi tidak memiliki teori sebelumnya. Nah, sebaiknya dalam melakukan kegiatan manajemen, kita sebagai pelaku kegiatan manajemen ini harus memiliki kedua-duanya untuk menjaga kestabilan serta keseimbangan dari kegiatan manajemen yang kita kerjakan. Yang contohnya adalah ketika kita memiliki teori, kemudian kita terjun langsung ke lapangan, maka kita telah berbekal teori dan langsung dapat mengimplementasikan teori tersebut dalam bentuk kerja nyata. Kemudian, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan apakah manajemen itu seni atau sains. Jadi, seni dalam sebuah manajemen itu dapat diperoleh dari sebuah intuisi ataupun pengalaman seseorang terhadap sebuah kasus-kasus. Nah, sedangkan sains dalam sebuah kegiatan manajemen ini dapat kita peroleh dari pembelajaran ataupun pelatihan sebelumnya yang mungkin lebih kepada aspek teori. Jadi, sebenarnya antara seni dan sains seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengetahuan dan pengalaman itu saling berkaitan dan harus bisa kita miliki untuk menjaga keseimbangan dari kegiatan manajemen yang kita hadapi. Jadi mungkin hanya itu penjelasan singkat dari saya terkait pengertian manajemen, manfaat manajemen, serta konsep dasar manajer dalam kegiatan manajemen. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.